Syiah rukun Islamnya nggak sama. Bukan 5 rukun Islamnya orang Syiah. Rukun imannya Syiah nggak sama, Pak. Inilah kelompok yang menyimpang, yang sebenarnya harus dikaji dengan teliti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-akhlaq wal adab, antara akhlak dan adab. Di mana perkara ini merupakan bagian dari ajaran agama yang paling utama dan masuk dalam pembahasan seluruh perkara di dalam agama ini. Masuk dalam masalah akidah, masuk di dalam ibadah, dan masuk di dalam masalah muamalah. Jadi akhlak dan adab itu masuk dalam segala lini di dalam agama ini. Contoh hal adab. Bagaimana adab itu masuk dalam akidah? Nah, apa hubungannya antara adab dengan akidah? Adab, ketika kita berbicara tentang al-adab alallahi ta'ala, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana adab seorang hamba kepada Tuhannya? Ya, bagaimana adab seorang hamba terhadap Tuhannya? Ini banyak yang tidak memahami, Pak. Ya, ini banyak yang belum mengetahui bagaimana seharusnya akhlak atau adabnya seorang hamba itu kepada Tuhannya. Maka melalui kajian ini kita bersama-sama akan belajar bareng untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki diri di dalam, membekali diri dalam pemahaman-pemahaman agama ini. Nah, dalam masalah adab akhlak ini, pertama kita akan membicarakan al-adab alallahi azza wa jalla.
adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di segala lini itu kan dalam kehidupan, mungkin di perkantoran atau di kesatuan, kalau seorang TNI itu kan ada aturan-aturan bagaimana seorang bawahan kepada atasan, itu kan ada itu. Ya. Prajurit dengan komandan itu pokoknya ganok suara nopo, pokoknya ada suara komandan itu jawabnya cuma satu, Pak. Ya kan? Kita banyak teman-teman dari TNI yang ikut kajian. Setiap saya telepon, gimana kabar? Siap. Loh, tanya kabar ya siap. Iya. Jadi antum ini unik karena sudah terbentuk apa? Kepribadiannya seperti itu. Gimana kabar? Siap, sehat. Oh, katanya sehatnya siap di sini. Katanya memberitahukan siap, sakit. Nah, sing lucu itu, insya Allah besok ada jadwal ini. Ada kan biasa yang awal kita untuk kajian di mana yang gak jauh-jauh gitu. Biasanya driver gitu kan. Siapkan diri untuk jadi driver, nawarkan diri. Nah itu sering ngobrol. Gimana kabar? Sehat, insya Allah. Siap, insya Allah. Sehat. Oh, okay. Insya Allah besok ada jadwal di daerah sini. Siap. Bisa hadir? Siap. Tidak. Loh, mana? Sumpek burine. Tuas awal-awal seneng siap utako iki. Bisa ini. Bisa mengawal? Siap. Tidak. Loh, iki sing sumpek iki. Ya Allah, itu ada, Pak. Ya. Kalau kita dengan atasan saja ada adab, bagaimana kita hamba dengan Allah? Nah, sudah kita benahi belum adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana akhlak kita kepada Allah selama ini? Nah, ini ketahuan di sini nanti, Pak. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau bahasa ekstrimnya, Pak, rodok kurang ajar gitu loh. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Kita kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Di mana letak kurang ajarnya? Coba sekarang saya nanya. Kalau Bapak duduk di depan direktur, Anda sebagai atau Anda berhadapan di hadapan komandan, dipanggil kita, lalu menghadap kepadanya, ya, lalu kemudian apa? Diajak ngobrol sama beliaunya. Sikap kita sebagai bawahan seharusnya bagaimana? Hah? Ayo. Sikap kita sebagai bawahan bagaimana seharusnya? Fokus kan? Betul apa enggak? Fokus dia dialog dengan dia. Coba perhatikan, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus atau pikiran ini belagrak kemana-mana? Coba, itu nanti kalau kita kaji, kebongkar semuanya, Pak. Betapa buruknya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak baiknya adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tidak pantas itu kita pertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa kali saya menyaksikan ada teman-teman, ya kalau kita kenal akrab, kita langsung ingatkan. Habis salam, Mbak, habis salam. Salat itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu langsung buka HP sambil baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Baru saya tanya, benar nggak cara seperti ini? Kalau Anda istighfar, kita istighfar sambil buka HP, dalam benak kita fokus kita yang mana? Istighfar atau HP-nya? Nemen kurang ajar ya Pak Gulam ini. Coba antum bisa bayangin, seakan-akan pada saat itu yang butuh itu Allah kepada kita. Kurang ajar nggak ini? Ayo ngomong nggak kurang ajar? Kurang ajar nggak ini? Kita istighfar itu yang butuh siapa? Kita kepada Allah Ta'ala. Tapi kita sambil, Masya Allah dalam tanda kutip,
Kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertasbih kepada Allah, tapi kita sambil apa? Sudah direnungkan sendiri, sudah diputuskan, sudah silahkan Anda nilai. Apakah ini akhlak seorang hamba? Makanya Mbak, gak heran kalau kita berpuluh-puluh tahun ibadah, ning gak iso ngerasakno nikmati ibadah. Nggak bisa merasakan lezatnya ketaatan. Kenapa? Karena kita tidak melakukan dengan sepenuh hati. Antara pujian dengan lisan dengan hati, betulkah kita muji Allah itu dengan hati? Coba kalau kita muji orang tapi bukan dari hati kita, rasanya gimana? Hampa pujian itu, tidak berkualitas pujian itu, dan Allah tahu itu yang kita perlakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang adab. Jadi adab pertama kita adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembahasan al-adab Allah taala ini, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala meliputi apa saja? Yang pertama adalah wahadallahu fi kulli syai'. Wahadallahu fi kulli syai'. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala sesuatu hal, wal ibadatu, dan di dalam seluruh peribadatan. Ini yang pertama. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu dan dalam seluruh ibadah. Wa fi kulli ibadah. Nah, ini. Lah, yang dimaksud mentauhidkan Allah dalam segala itu apa? Segala sesuatu dalam ibadah dan dalam segala bentuk ini adalah dalam tujuan lillahi ta'ala, untuk Allah semuanya. Dan itu sebenarnya sudah kita nyatakan di dalam pernyataan, kita bisa lihat di dalam surat Al-An'am. Kita bisa lihat surat Al-An'am, surat 6 ayat 162 dan ayat 163. Ya, surat 6 ayat berapa tadi? 162 dan 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada terjemah, silakan. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama Muslim. Masya Allah, ini pernyataan Pak. Kita pernah mengucapkan kalimat ini betul? Dalam sering. Apa pengertiannya? Nah, ini masalah. Ngomong nih gak ngerti karpe. Jadi kalimat yang kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, wa nusuki. Nah, wa nusuk niku Pak, nusuk itu makna secara harfiahnya sebenarnya bukan ibadah, namun adzabah. Adzabah niku penyembelihan. Ya, kalau diartikan ibadah, sholat itu juga merupakan
ibadah. Tapi di situ disebutkan tersendiri kan, inna sholati wa nusuki. Jadi nusuk itu adzabah, penyembelihan. Jadi maknanya sesungguhnya sholatku dan seluruh ibadah penyembelihanku. Ya. Kemudian apa? Wa mahyaya, kehidupanku, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah pernyataan. Sampun jelas nggih? Ini sebuah pernyataan yang sering kita ungkapkan di hadapan Allah. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ya, penyembelihanku, ibadah-ibadahku yang lain, hidupku, matiku, itu untukmu. Itu pernyataan yang kita ucapkan. Persoalan berikutnya adalah, apa benar hidup kita untuk Allah? Itu pertanyaannya. Apa benar mati kita untuk Allah? Apa benar aktivitas yang kita lakukan sudah untuk Allah? Nah, kalau belum benar, berarti antara pernyataan dengan kenyataan beda. Ada yang nggak benar tau ini? Gimana? Berarti kan ada yang keliru di sini yang perlu kita perbaiki. Sebuah kesalahan, kalau ini kita ucapkan tiap hari, berarti tiap hari kita menyatakan kepada Allah. Berarti setiap hari kita bohong kepada Allah Ta'ala. Antara pernyataan dengan kenyataan nggak sama. Nah, persoalannya muncul kembali apa? Kira-kira sampai kapan kita hidup di atas kebohongan seperti ini? Ini nyata loh Pak, ini kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, itu kalau kita dihadapkan waktu akad nikah satu misal. Nah, satu misal akad nikah satu misal. Tiap hari kita nyatakan itu kepada istri kita, tapi kenyataannya enggak begitu. Kan berarti kita setiap hari membohongi istri atau istri membohongi suami setiap hari. Dan itu sudah berjalan berapa lama? Ya Allah, ayo, apa nggak perlu diperbaiki yang begini? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka pengertian dari ya kadang gemermet Pak. Tapi insya Allah bukan corona. Corona sudah lewat. Nah, jadi adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama apa tadi? Mentauhidkan Allah dalam segala sesuatu dan dalam seluruh ibadah. Nah, di dalam pembahasan ketauhidan kita kepada Allah, ini nanti akan kita bagi menjadi dua. Ya, pertama kita membahas tentang ahammiyatut tauhid au manzilatut tauhid. Yang pertama, pentingnya tauhid dan kedudukan tauhid atau akidah di dalam Islam ini. Ini pertama. Dalam membahas tauhid ada dua poin pembahasan. Yang pertama pentingnya dan kedudukan tauhid di dalam Islam. Yang kedua tentang fadail, keutamaan. Tentang keutamaan. Apa keutamaan akidah ini? Apa keutamaan tauhid ini? Nah, pagi ini kita akan membahas tentang poin pertama, yaitu tentang manzilah wa ahammiyatut tauhid atau al-aqidah ini. Pentingnya tauhid
dan kedudukan tauhid di dalam Islam ini. Perlu diketahui bersama, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa al-aqidah au at-tauhid manzilatun akbar. Kedudukan tauhid di dalam Islam itu sangat besar sekali kedudukannya. Ya. Dan pentingnya tauhid itu sangat agung. Sangat penting di dalam agama dan kehidupan ini. Dalam agama plus dalam kehidupan ini. Apa di antara pentingnya tauhid dan sejauh mana keagungan kedudukan tauhid ini? Pertama, at-tauhid a'dham arkanul Islam wa su'batul iman. Ini pentingnya tauhid dan betapa tingginya kedudukan dalam Islam dalam kehidupan ini. Yang pertama, bahwa tauhid itu merupakan rukun Islam yang paling agung. Rukun Islam yang paling agung dan cabang iman yang paling tinggi. Ini pertama. Tauhid merupakan apa? Rukun Islam yang paling agung dan cabang iman yang paling tinggi. Didasari oleh hadis Nabi, wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi dasar. Islam dibangun di atas 5 pondasi dasar. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi pertama dari keislaman, bangunan Islam ini adalah 2 persaksian terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala dan persaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 kalimat syahadah. Pun itu nanti ada pembahasan sendiri apa itu syahadah. Nek jenengan ditakoni syahadah niku napa niku pripun? Ki momong durung ditakoni malaikat, kula takoni dhisik. Soalnya nanti ditanya oleh malaikat itu. Jangan main-main masalah ini, Pak. Kita dikubur kita nanti, iso gae tergantung ilmu kita hari ini. Kalau hari ini kita nggak memahami, dikubur saat ditanya. Ini kalau jenengan saya ditanya nggak bisa jawab, niku jawabnya piye kira-kira? Pak, tolong jelaskan yang dimaksud ini apa? Kalau kita nggak punya jawaban, bahasa kita yang keluar apa? Hah? Kan gitu toh? Halo? Gimana? Kalau kita ditanya nggak punya jawaban, jawabannya apa? Hah? Kan gitu toh? Ojo ngomong siap, dikebuk karo malaikat sampean. Ojo ngomong siap. Ini menentukan, Pak. Ini menentukan. Menentukan fitnatul kubur. Ojo main-main. Di dunia kita tidak memahami, di akhirat pun nggak paham kita. Dan kalau di dunia nggak paham, mungkin nggak masalah. Karena nggak ada yang mempermasalahkan, itu urusan kita. Di akhirat resikonya azab, gak main-main. Nah persoalannya sekarang adalah apakah kita meyakini adanya azab kubur atau tidak? Kalau nggak meyakini selesai, nggak usah dibahas. Ya sudah dibawa saja keyakinan itu.
Saya yakin mati selesai sudah. Nggak ada adab, nggak ada siksa, nggak ada nikmat. Kalau kita meyakini begitu ya selesai sudah, nggak usah dibahas. Cuma persoalannya, mengerikan. Apa benar setelah mati selesai? Mati itu akhir segala-galanya. Tapi kalau kita meyakini di alam kubur itu ada peristiwa yang disebut dengan fitnatul kubur, ada nikmat, ada azab, persiapkan mulai sekarang. Apa itu? Ilmu tentangnya. Jelas ya? Nah sekarang kalau panjenengan dengan saya yakin, Pak, nanti di alam kubur kita ditanya enggak? Kalau Anda jawab enggak, selesai sudah. Udah. Santai aja sudah, nggak usah belajar, nggak usah cari ilmu, nggak usah, nggak penting. Kenapa? Nggak ditanya kok. Sakit dipaham? Nggak ada siksa, sudah, nggak usah sholat, nggak apa-apa, nggak disiksa kok. Ngeri Pak ini Pak. Coba Pak, kalau diyakini setelah mati itu nggak ada balasan, yang baik nggak dibalas kebaikannya, yang jelek nggak dibalas kejelekannya, sing untung sapa Pak? Tak takoni sampeyan ya. Sing untung sapa? Sing elek Pak. Dadi nek sampe nabi iku rugi. Wong mari mati kan balesan kok. Lah apa kok dadi wong apik? Dadi sing elek sisan. Ya apa mulai saiki elek? Ya tawari to. Sing elek pisan. Kenapa? Wong gak ada balesan kok. Rugi. Dadi wong jujur rugi. Rugi apa ndak? Rugi. Wong padha gak dibales mending maling lho, Pak. Aku gak sok bayang no Pak ini, Pak. Hancur kehidupan ini. Khianat gak masalah. Wong gak ono balesan kok, Pak. Becok bendino ngetabrus bendino gak masalah. Wong gak ada siksa kok. Saya nggak bisa bayangkan mangan babi, mangan celeng, mangan tikus, mangan kirek nggak masalah. Nggak ada balasan kok. Ini akal yang sakit yang demikian ini Pak. Akalnya sakit. Lah orang kafir saja meyakini loh. Setelah kehidupan itu ada, setelah kematian ada. Orang kafir meyakini. Coba jenengan lihat kalau dulu kita baca di majalah Jawa Pos itu satu lembar biasanya ada berita kematian kan? Telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Itu berarti mereka teman-teman ini meyakini ada kehidupan setelah kematian. Itu yang non muslim. Nah kok yang muslim nggak meyakini adanya kehidupan setelah? Nah kehidupan setelah kematian itu dalam rangka apa? Dalam rangka tulinan seperti sekarang? Enggak, itu dalam rangka menerima balasan atas tingkah laku kita hari ini. Nah termasuk dalam peristiwa kubur. Peristiwa kubur itu ada fitnahnya. Makanya Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Ada fitnah. Nah persoalannya kalau seseorang meyakini di dalam kubur nanti ada fitnah, kita akan ditanyai sesuatu. Kalau meyakini demikian, siapkan jawabannya. Siapkan jawabannya. Nah, untuk mengetahui jawaban, kudu ngerti pertanyaan. Sudah dapat bocoran belum? Pertanyaan di alam kubur itu apa saja? Dan pertanyaan itu nggak bisa dihafalin, Mbak. Lain dengan ujian semester. Kalau naskahnya ujian semester kan jelas. Persoalannya keluar nanti ini, dihafal orang kuman. Nah, gitu. Ini fitnah kubur itu pertanyaan konsekuensi. Ini yang akan ditanyakan nanti. Makanya perlu kita mengkaji bersama-sama. Ya, kita butuh ilmu memahaminya. Pun ya, ini yang pertama. Pentingnya tauhid dan kedudukan tauhid, bahwa tauhid itu merupakan apa?
rukun Islam yang paling utama dan cabang iman yang paling tinggi berdasarkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam dibangun di atas 5 dasar. Itu dalil pertama. Ya, itu dalil maka wala yumkin lil mar'i an yudkhila fil Islam ila idza syahada bit tauhid. Masya Allah, perhatikan. Tidak mungkin seseorang bisa masuk ke dalam Islam dengan benar dan sah sebelum dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau ada orang masuk Islam tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung sholat, langsung puasa, pertanyaannya diterima apa enggak? Saya ingin masuk Islam, Pak, tapi saya nggak mau syahadat deh. Saya mau sholat, saya mau zakat, mau puasa, mau haji, mau. Cuma syahadat saya nggak mau. Sah apa enggak? Nggak sah. Walaupun dia sholatnya khusyuk, menangis, tetap nggak sah. Kenapa? Syarat utamanya ini. Makanya syahadat atau at-tauhid yang kita lafadzkan la ilaha, tidak ada ilah, itu kan peniadaan. Kita mengingkari semua sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah Ta'ala. Itu pernyataan. Nah, ini yang dalil pertama tentang pentingnya tauhid ini. Bahwa tauhid merupakan apa tadi? Rukun iman, rukun Islam yang paling utama. Dan tauhid merupakan cabang iman yang paling tinggi. Cabang iman yang paling tinggi, nggak ada yang melebihinya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al iman bid'un wasittun au bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu memiliki kurang lebih antara 60 sampai 70 cabang. Jadi iman itu kagungan berapa cabang? Antara 60 sampai 70 cabang. Nah, punten. Pernah mboten jenengan sudah dengarkan 60 sampai 70 niki nopo kemawon? Dari 6, katakan 70 cabang, iman memiliki 70 cabang. Yang sudah kita ketahui berapa? Nah, ini musibah ini. Ini musibah ini. 60 cabang, yang kita ketahui berapa? Cereh. Ayo, siap. Ayo, berapa cabang yang kita ketahui, Pak? 70 loh, Pak. Ini banyak loh 70 ini. Yang kita ketahui berapa? 6 ya, rukun iman itu ya. Nanti kalau 6 sih yang diketahui berapa? Beda, Pak, rukun dengan cabang beda. Kalau rukun itu 6, itu wajib mutlak, satu pun nggak boleh diingkari. Satu pun nggak boleh diingkari. Mengingkari salah satu rukun iman, kufur dia. Makanya akidah Ahlussunnah, semua komponen umat Islam, ya kelompok apa saja, organisasi apa saja, kalau rukunnya meliputi 6 ini berarti sama. Inilah akidahnya Ahlussunnah. Saya dipahami? Makanya Syiah tidak masuk. Syiah nggak masuk. Kenapa? Menyelisih akidahnya kelompok apa saja, madhab apa saja. Kalau panjenengan madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, madhab Hambaliyah, satu misal. Dalam masalah iman nggak ada perbedaan. Sakit pun pahami nih. Dalam masalah akidah nggak ada perbedaan. Imam 4 ini akidahnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Inilah akidahnya Ahlussunnah
wal jamaah. Makanya imam 4 walaupun perbedaan dalam fikih terjadi dan itu enggak masalah, dalam bidang fikih itu sudah dimaklumi, enggak usah dipersoalkan. Tapi dalam masalah akidah enggak ada perbedaan. Sakitipun paham ini. Sakitipun paham ini ya? Pun. Nah, orang Syiah rukun Islamnya enggak sama. Bukan 5 rukun Islamnya orang Syiah. Rukun imannya Syiah nggak sama, Pak. Inilah kelompok yang menyimpang. Yang sebenarnya harus dikaji dengan teliti kita. Pun, ini bukan wilayah kita hari ini. Cuma sekedar, apa jenenge? Apa jenenge? Sekedar tahu aja. Nggih. Nah, poin kita di sini, rukun itu wajib dipahami. Sedangkan cabang itu nanti ada yang wajib, ada yang tidak. Makanya dibagi menjadi 70 cabang itu. Nah, meliputi apa saja? Nek rone mek 6 berarti sing gak ro piro? Ya Allah, lah terus gini loh Pak, ngeten loh Pak masalah. Kalau kemudian kita sampai meninggal dan tidak tahu sama sekali, apa kira-kira nanti nggak dipersoalkan oleh Allah Ta'ala? Ngeten. Lah uniknya kita sekolah dari mulai TK sampai kuliah, ini tidak pernah ada pembahasan secara bersambung. Gimana? Lebih menarik lagi apa? Siswanya nggak ada yang nanya, gurunya nggak ada yang, nah pas sudah klop, iki jenenge tumbuh oleh tutup. Ya Allah, inilah. Ayo, makanya ayo kita belajar lagi bersama-sama. Pun ya? Saya lanjutkan wasiat Nabi yang pertama ini, yang kedua ini. Sebagai dalil poin pertama tadi ya. Jadi Islam itu tauhid merupakan rukun iman, rukun Islam yang paling utama dan cabang iman yang paling tinggi. Nabi SAW mengatakan iman itu memiliki antara 60 sampai 70 cabang. Fa'afdoluha, cabang iman yang tertinggi. Cabang iman yang tertinggi adalah qaulun la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah. Ya. Cabang iman yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki sifat iman itu memberikan rasa aman kepada orang lain. Makanya terorisme bukan berbagian dari iman, itu bertentangan dengan iman. Paham? Kenapa? Karena cabang iman itu menyingkirkan gangguan, bukan mendatangkan gangguan. Makanya ahli sunnah mengingkari paham terorisme ini. Walaupun mereka atas nama jihad, diingkari. Cara jihadnya nggak benar. Menodai syariat Islam. Bukan mengangkat nilai Islam, bukan. Menodai syariat Islam. Kenapa? Kalau perang Mbak dalam Islam itu satu, tidak boleh merusak tempat ibadah orang lain. Kalaupun terjadi perang. Jelas ini? Nggak boleh kita merusak tempat ibadah orang lain. Yang kedua apa? Nggak boleh membunuh anak-anak. Loh gitu. Yang ketiga, nggak boleh membunuh wanita-wanita. Yang keempat, nggak boleh membunuh orang-orang yang sudah tua renta. Nggak boleh. Teroris nggak peduli. Loh ngono loh. Gereja ledakan. Parkiran ledakan. Iki jihadnya siapa gitu loh. Ini jihad syaitan.
Ini jihad di atas syaitan, bukan ajaran Islam. Sakitipun pahami? Jadi dalam Islam itu ada jihad, tapi ono aturan gak ngawur, lho ngono lho. Gak ngawur. Gak cok kafir pateni mboten. Kafir itu dalam Islam itu dibagi-bagi, Pak nanti. Ada kafir harbi. Dan nanti kalau perang dengan kafir harbi ini semua akal akan menerima. Orang memerangi kita, kita lawan, boleh apa enggak? Itu sebenarnya syariatnya. Ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang punya perjanjian damai. Gak boleh diganggu gugat. Hartanya yang gak boleh diambil. Kehormatannya gak boleh dinodai. Gak boleh. Kafir mu'ahad. Makanya jenengan kerja di perusahaan milik orang kafir. Ora oleh ngambil sesuatu pun di perusahaan tersebut. Ya, gak boleh Pak. Ceklok termasuk. Gak boleh. Ceklok tekoni keri, cekloknya teko dhisik. Ono toh? Emang akeh wong sakti Indonesia iki. Ono apa ora? Ora halal bayaran sampean. Wis rungokne, ora halal. Gawe surat dokter. Ini penyakitnya sampean soalnya. Ono apa ora? Ora halal. Sakit Ustaz. Sakit apa sampean? Sakit hati. Haram itu rezeki yang jenengan dapatkan. Keluarkan sekarang. Tebus. Kalau memang pernah rumongso begitu. Koyoknya pernah. Nggak halal itu harta jenengan dapatkan. Wong itu menipu. Loh, itu malah orang kafir. Tidak boleh. Kenapa? Anda sudah terikat dengan perjanjian. Anda ada perjanjian nggak? Kapan? Dong janjinya lali ini. Pada saat Anda mendaftarkan diri untuk menjadi karyawan, apa yang Anda tulis? Kalau nanti saya diterima di perusahaan yang Bapak pimpin, saya akan pakai teks namanya gitu. Nggak boleh Pak. Itu dipegang, itu perjanjian. Jelas ya? Jadi kalau sudah namanya akad ini nggak boleh dikhianati dengan siapapun. Walaupun dengan orang kafir, dijaga itu amanahnya, kerja dijaga, disiplinnya dijaga. Nah saya dulu di perusahaan Mbak, jadi tahu seluk-beluk karyawan itu tahu gitu. Ada teman saya itu kalau pulang itu bendino itu oleh sepon Mbak. Jadi sepon itu sakmini kalau luru oleh kasur telu. Jadi kos-kosan itu saya tidur di kasur. Oh kasurmu enak ini. Enggak Mas, pulang kelompok nggak luru. Iki kasur pabrik. Buang. Loh ya nopo kowe Cina. Enggak boleh Mas. Kafir Mas, gak boleh. Dan kamu dapat rezekinya dari situ. Kan itu ladang rezeki yang kamu cari di sana. Dan Islam menjaga betul perjanjian itu. Tak suruh balikan. Kau wali Mas kulong hukum. Nah, mau bangun. Gak boleh dipakai tidur. Gak boleh. Dan kalau saya kesini gak mau tidur di tempat ini. Sancam begitu akhirnya diwobong. Ya apa aku tak kleset enak-enak. Makanya empuk. Hasil ngutil di bayi. Wes nggak halal, musibah, rumah tangga sampean musibah, nggak mungkin rezeki sampean berkah. Makane duit oke, anaknya bermasalah. Jenengan lihat kalau nggak percaya nanti. Jenengan lihat kalau nggak percaya, nggak akan berkah rezeki seperti itu. Ya sudah, aku gak meden-medeni loh. Tapi memperbaiki sesuatu yang perlu diperbaiki. Ini cabang iman, gitulah. Ini cabang iman. Jadi cabang iman itu sebanyak 70. Nah, 70 cabang itu diringkas menjadi 3 cabang inti. Diringkas berapa? Menjadi 3 cabang inti. 3 cabang inti ini meliputi apa saja? Oh maaf, 5 cabang inti. 5 cabang inti.
Satu, ibadatu lafziyah, ibadah dengan lisan. Nah, kok dikoreksi situ ibadah dengan lisan itu apa saja? Banyak, Pak. Banyak. Jenengan pagi-pagi nge-share di grup, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Masuk ibadah apa enggak? Masuk ibadah mboten? Ibadah. Ketemu tetangga pulang dari masjid, gimana sehat sampean? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Ibadah bukan? Dengan apa? Lisan. Luas maknanya, luas. Baca Quran, ya, menyapa orang dalam rangka muamalah. Ini ibadah yang luas. Dengan lisan nanti ditulis satu persatu. Dengan lisan itu kira-kira ada berapa poin nanti? Katakan ada 20 poin ibadah dengan lisan. Masya Allah. Satu. Yang kedua apa? Ibadah fi'liyah. Ibadah dengan perbuatan. Jadi dikasih gambaran menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, peluang-peluang ini banyak, cuma kadang-kadang kula ambek sampean niku gengsi kate ngelakoni ini. Numpak sepeda motor, ono paving niku marit. Nek nurut sunah kan sampean mudun dulu. Toton, kan gengsi ta. Wis ero dalile wis ngerti, hadis wis balak-balik diwaos. Waktu ngelakoni lali lho ngono lho. Siap ngono. Turun dilatih. Saya belajar, Pak. Saya juga belajar, Pak. Jadi kalau habis berangkat sekolah, ya pulang sekolah anak-anak, sampai anak kita hafal kalau ada, loh Bibi, kenapa tadi nggak turun gitu? Loh kenapa? Ada batu tadi tengah jalan. Loh, diingatkan sama anak kita akhirnya, karena sudah terbiasa dikenalkan demikian. Ya dikenalkan, anak-anak diajari tentang bagaimana. Coba kita ajari apa saja anak kita dengan kebaikan ini. Wis diulang opo ae anake dalam kebaikan ini. Diajari tentang itu. Ya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, ibadatu qalbiyah. Ibadah dengan hati. Nah, ibadah dengan hati, makanya orang-orang yang sepuh, tenaganya sudah habis, tenaganya sudah gemeter, tulang-tulangnya sudah lemah, sudah enggak banyak aktivitas, berarti harus melipat gandakan ibadah-ibadah lafziyah dan ibadah apa itu? Sabar dengan takdir, ikhlas dengan dengan ketetapan Allah. Makanya ada seorang wanita tua datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibadah apa yang bisa lakukan dengan tidak bergerak? Soalnya tulang-tulangku sudah lemah, ingin melakukan banyak hal, ingin banyak melakukan aktivitas, namun tenagaku sudah nggak nututi. Apa yang harus aku lakukan sehingga aku tetap mendapatkan pahala-pahala yang banyak, pahala-pahala yang besar? Apa kata Nabi? Kul, ucapkan 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Katakan demikian, perbanyak kalimat itu. Karena kalimat itu mengandung keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Itu ibadah apa? Hati. Di antaranya apa mau Mbak ibadah dengan hati? Contohnya apa? Sabar, taubat, syukur, qanaah, zuhud, khusyuk, itu semuanya ibadah hati. Ya, makanya nggak bisa digambar-gambarkan, nggak bisa dikasih sertifikat. Ya. Pembahasan tentang pelajaran sabar, wah, akhirnya dapat sertifikat jadi orang sabar gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pelatihan sholat jenazah dapat sertifikat, oke. Ya, belajar umi dapat sertifikat, oke, karena dohir. Nek urusan hati nggak bisa dikasih sertifikat. Pelatihan sholat khusyuk, akhirnya sampai dapat sertifikat khusyuk. Nah, ini masalah. Itu loh masalah. Wong khusyuk itu urusan apa? Hati. Jangankan 2 hari hati mboten kacung, rokaat pertama dengan rokaat kedua saja sudah menclek. Betul Mbak? Iya, nggak bisa Pak. Makanya teman-teman ada dulu Pak, ada lagi boomingnya Pak,
Sholat khusyuk. Malah ada berikutnya itu ada apa? Sholat bahagia. Masya Allah. Mungkin sebelumnya sholat menderita dia. Memang penuh inovasi Pak. Ya penuh inovasi memang. Saya kan pijat di tunanetra, itu ada pelanggan saya di tunanetra itu. Apa namanya? Iki nopo Pak? Kok ono buku, ada buku napa niku khusus napa? Braille niku. Nah itu di napa niki kok salat bahagia. Embuh niku. Jadi wong kula diundang wis teko mawon. Napa pelatihan niku salat nek maca bismillah kok ngene kudu direnono, gak mari-mari. Iki jangan salat bahagia menjadi salat menderita ya. Enggak bisa, ini urusan hati Pak. Makanya dalam urusan ini kita enggak boleh memuji orang di wilayah ini. Enggak boleh. Ustaz Ro'ub itu orangnya ikhlas Mas. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Adapun sampean kagum dengan sosok Ustaz, mungkin Ustaz siapa, Ustaz Ro'ub satu misal. Wis ge contoh elek-elekan ya. Engko ge contoh liyane yang gak tersinggung. Ya, contoh Ustaz Ro'ub iku wonge enak Mas. Ngaji ini mungkin wonge khusyuk. Ayo enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Itu wilayahnya Allah. Yang tahu khusyuk enggak itu Allah. Soal nangis bukan bentuk dari bagian dari khusyuk, tapi bukan kunci dari khusyuk. Wong nangis iku akeh macam yang 10 merek kok. Loh, nggih pernah dibahas belum? Belum ya? Bulan depan. Nah, sampai nangis itu kira-kira sampai tangis apa? Sama sholat, seperti saya sering katakan, kita sholat di Masjidil Haram, terutama kalau 10 malam terakhir, di malam ganjil itu pasti saya sudes yang imami. Kalau sudah saya sudes yang imami, goncang Ka'bah itu seakan-akan. Gimana? Gemuruh yang namanya Mekah itu. Kalau beliau yang imami itu. Ya. Dan ketika sudah kunut witir, itu tangisan dari mulai awal sampai akhir itu. Gak ada, gak nangis nih gua. Cuma masalahnya sing ditangisi bedo loh. Jadi saya sudes itu menangisi makna-makna dalam doa, lah sampai nangisi saya sudes. Ini masalahnya kono kowe. Lo ya benar. Waktu jadi makmumnya saya sudah nangis Pak, jelas. Saya sudah menangis, gitu. Menangisi ayat-ayat yang beliau baca, menangisi kandungan-kandungan doa, menangis. Jenengan ikut nangis. Lah, sing jenengan tangisi apa? Saya sudah nangis. Itu masalahnya. Podo nangisin ini beda merek ke. Nggih. Tangisan itu ada 10 macam kata Imam Ibnu Qayyim. Ada tangisan kesetrum. Tangisan kesetrum apa? Nah, ibu-ibu ikut nonton sinetron. saya itu pernah beli pangsit. Ada orang jual pangsit Pak. Kok sepi gitu kan? Saya ketok-ketok ini. Beli pangsit. Nah, ini TV-nya itu sinetron. TV-nya itu sinetron di setel itu. Nggak taunya ada di bawah meja orangnya nonton TV. Pak ketok-ketok muncul nangis. Loh, kenging apa Bu? Nonton sinetron maksudnya. Sholat seumur-umur gak tahu nangis bu sampe ini. Nonton sinetron 5 menit luar biasa jenengan menghayati. Jadi tangisan itu belum tentu menjamin bahwa itu orang yang khusyuk, belum tentu itu jaminan orang yang ikhlas. Itu wilayahnya Allah Pak. Nggak boleh kita menyanjung dalam poin ini, nggak boleh. Ini wilayahnya Allah. Kecuali nek sampai wis tutuk kebatinan. Artinya wis erun jerone apa? Atine wong kecuali, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu. Ya, makanya nggak boleh ya memuji-muji orang di wilayah tersebut, nggak boleh. Satu misalkan biasanya ini ya dia niku. Kalau pas tadi mak jomblang. Ya, tahu mak jomblang? Nggak no jodoh nih gitu. Emang lo Mas, arek iku mau wenang iku tonggo aku kenal mesti Mas. Arek iku khusyuk, lho ngono sampeane. Masya Allah, sampean tutuk kebatinan nih. Sudah ngerti apa? Sampean kenal, wah aku ngerti sak jeroane Mas iku. Ya mungkin tahu dibeteti ya. Ya enggak
nggak boleh Pak. Jadi kalau memuji itu dohir. Yang saya tahu anak ini kerjanya disiplin. Nggak banyak model, nggak banyak pola. Adapun hati dan sifat aslinya, wallahu alam. Ngono Pak. Dadi engko pas nikah ono eleke, sampean gak tipa itu. Ngono lho. Lah nek pas nikah jeglek, sampean sing kena lambemu Pak. Sing boken aku tletong. Iya sampean ayo. Loh bisa nggak Pak terjadi perubahan? Sebelum menikah dengan setelah menikah. Bisa terjadi perubahan nggak? Berubah Pak, berubah. Wong sampean kali kule berubah. Allah gitu. Makanya nggak boleh memuji orang sampai melebihi batas, nggak boleh. Orangnya khusyuk, nggak benar, sudah nggak benar. Makanya wonten ini kita Bukhari kalau memuji orang ya sejauh yang kita ketahui secara dohirnya anaknya itu pendiam, nggak banyak bicara. Nah sekilas nek turung dadi niku pendiam niku koyok seneng, arek lu meneng. Nek meneng kemenengan niku elek Pak. Paham? Saya ada ponaan, masih ada kerabat itu, calonnya itu meneng ngaten nih Pak. Tak takoni, sing bapak ini calonnya mertuane, calonnya mantu sama niku. Alhamdulillah Mas, meneng nemen iki yo gak apik ngono aku. Aku gak manas-manas sih lho. Enggak, cuma yo mosok gak disopo anjen arek meneng Mas. Wis alhamdulillah gak kaken pola. Begitu wis dadi Pak meneng temen Pak, meneng temen. Mangan yo gak tau towo-towo. Dadi maratuwa lewat yo gak direken saking napa nih? Saking meneng nih. Coba api apa elek? Memang nek durung dadi niku seakan-akan semuanya baik. Paling aman istikharah mangkane. Ya kate nikah istikharah. Wis gak iso sampean kepethuk nek ngomong enak Pak, ngomong niku nyambung. Soalnya durung dadi, Pak. Sampean durung teleke sampean. Paham ya? Aja kate wah arek apik, temen apik, anu wis aku wis gak usah jangan. Ya, belum tahu. Bon. Kemudian yang keempat adalah ibadatu maliyah. Ibadah dengan harta. Ibadah dengan apa? Harta. Dengan macam-macam harta, macam-macam makanan, pakaian, uang, atau benda-benda yang bermanfaat seperti minyak, kopiah. Nah, itu telaten. Ada teman-teman kita itu kalau ke masjid, Pak, parfum sama kopiah itu selalu bawa, Pak. Kenapa? Tak tanya, antum kok selalu bawa gini? Sodakoh yang sepele tapi manfaatnya luar biasa. Masya Allah. Iya benar, tak pikir-pikir nih. Ya kan? Kalau kami umroh itu selalu ketemu syekh-syekh seperti ini. Ada orang-orang selalu kalau habis mau sholat itu tangannya ditulit, tangannya diangkat, dituliti, dikasih botol pisan. Loh, lantum untuk antum katanya. Masya Allah. Jadi sederhana. Coba jenengan amalkan kopiah sing rego 5.000 beli yang banyak, nanti Jumatan bawa 3. Ada orang nggak punya kopiah, assalamualaikum buat kopiah buat antum. Subhanallah. Ada punya ide seperti itu? Belum. Ya nanti sekarang habis ini beli. Enggak usah ditunda-tunda menunggui, enggak usah ditunda-tunda. Gak sido. Wis tak tenanan apa ora men? Ora sido. Praktekan. Ngono lho, sederhana, simpel. Dan keutamaannya sangat luas. Ya, assalamualaikum, jabatan tangan, kasih kopiah. Antum kok gimana kopiahnya ini? Buat kopiah lebih ganteng antum. No, gitu loh. Jelas ya? Manfaat jelas. Dan antum dapat pahala karenanya. Simpel, ya. Ya, jadi orang itu yang ini sifat-sifat keimanan, makan di warung, terus bareng orang-orang yang duafa. Pak, sudah yang ini jadi satu, atau BCI datang sana biar orang terjaga kehormatannya. Nggak diketahui orang banyak. Pak, si fulan itu nanti saya yang bayar. Jadi satu dengan saya. Loh ngono loh. Dadi wong niku sing peka, fakih. Nah, ngono. Dadi nek agama niku fakih. Nek cara Jawane peka, lawannya pekok. Dadi nek sampean gak cerdas berarti napa?
pekok. Wong ketok duafa wong sampean duit akeh kok eman bayari itu kon di sampean. Itu pahala di depan Anda, di samping Anda punya peluang disia-siakan. Kapan kebaikan kita itu dicatat oleh Allah Ta'ala yang melimpah ruah ini? Pokoknya setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan beramal yang baik. Jelas ini? Kan kelihatan toh Pak? Mungkin pemulung atau apa gitu kan. Oh Pak, ini jadi satu dengan saya, sudah PCI yang jual. Itu loh. Nggak usah diumumkan. Sampean tak bayari yo. Ngono. Sak piringe sak kabupaten ro kabeh. Pencitraan sampean ini. Jadi orang itu begitu Pak, ngerti gitu. Langsung lari ke belakang Pak, si fulan dengan saya. Atau ada orang jualan sesuatu yang sulit lakunya, ya kan? Ada orang jualan kan sulit lakunya itu, makan bersama kita, sudah traktir. Karena dia orang musafir, dia orang jauh, dia ditunggu keluarganya. Sementara yang dijual nggak laku. Apa yang antum bayangkan? Peka dituntut. Jadi takmir gak peka sama ini. Jadi pengurus pengajian gak peka. Cerdas itu namanya. Jelas ya? Nah, nanti efeknya Pak, kalau dengan orang lain seperti ini, pasti dengan keluarganya lebih perhatian dia. Jelas ini? Bon. Kemudian yang kelima, cabang iman yang kelima apa? Ibadatu tarkiyah. Apa? Ibadatu tarkiyah. Ibadah dalam bentuk meninggalkan yang dilarang. Ibadah dalam bentuk apa? Meninggalkan yang dilarang. Jadi itu ringkasan cabang-cabang iman. Ringkasan cabang-cabang iman. Jadi cabang iman tadi ada berapa? Antara 60 sampai 70 cabang. Nah, dari 60 sampai 70 cabang ini diringkas menjadi 5 poin. Pertama, ibadah dengan lisan. Yang kedua, ibadah dengan perbuatan. Yang ketiga, dengan hati. Yang keempat, dengan harta. Yang kelima, dengan cara meninggalkan yang dilarang. Nah itu ringkasannya. Nah nanti kalau ditulis Pak, dengan lisan ada berapa poin, dengan perbuatan ada berapa poin, dengan hati ada berapa poin. Itu nanti poin-poin digabungkan, di jumlah semuanya itu meliputi antara 60 sampai, nah itu baru kita amalkan dengan baik. Itu namanya cabang-cabang iman. Dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sampai di sini dulu. Jadi masih poin pertama ya, tentang pentingnya tauhid dan kedudukan tauhid. Masih poin pertama, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan poin-poin selanjutnya. Ada pertanyaan? Baik, menawi mboten. Iya, silakan. Tadi menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana orang yang mungkin dalam amalnya sehari-hari ibadahnya menyelisih dari aturan sunnah, versi dan Nah, dilihat dari ujungnya Pak nanti. Ujungnya nanti dia bertobat atau tidak. Ya, ujungnya nanti dia bertobat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menyelisih sunnah ini, apa memang di tempatnya, di daerahnya itu ada dakwah? Atau tidak ada sama sekali? Sebab ada kalanya orang hidup di pedalaman, gak ngerti apa-apa. Yang ditahu itu. Yang dia ketahui itu. Cara beribadahnya. Dan gak ngerti tentang berita-berita yang bagaimana Islam yang benar, Quran yang benar itu bagaimana dia nggak dapat. Seperti orang-orang di pedalaman. Nah, kalau sudah wilayah seperti ini wilayahnya Allah. Allah Maha Bijaksana. Jelas ya? Makanya kan ada ayat yu'adzibu may yasha wa yaghfiru may yasha.
Allah akan menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Jelas ya? Nah, jadi kalau orang-orang mungkin hidupnya menyelisih sunnah dengan sebab tidak ada dakwah yang datang ke sana, maka bisa jadi ini kelompok orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuan. Begitu loh. Jelas ya? Nah, adapun orang-orang yang mengetahui, lah itu ada proses dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah sampai kepada kita dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang dampak buruk ketika orang itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dilakukan yang ternyata kemudian ditolak karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ketidaktahuan, makanya kita doakan semoga Allah maafkan, semoga Allah ampuni, dan semoga Allah terima. Makanya wonten gini surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar, pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat kepada orang-orang yang digiring ke dalam neraka, Masya Allah, ya, yang digiring ke dalam neraka. Apa katanya? Sebagaimana dalam surat Az-Zumar surat 39, ya, surat 39 ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ketika orang-orang kafir digiring ke dalam jahanam berombongan, begitu sampai di pintu jahanam, maka penjaga-penjaga pintu jahanam itu bertanya kepadanya, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum tiba datang kepada kalian seorang rasul yang mengingatkan kalian tentang pertemuan kita dengan Allah hari ini? Apa enggak ada yang membimbing kamu? Kok sampai kamu digiring ke dalam jahanam? Apa dulu waktu hidup enggak ada yang membimbingmu? Itu pertanyaannya. Jadi kalau memang tidak ada yang memberitahu sama sekali, dengan ketidaktahuan itu, bisa jadi kesalahan-kesalahan itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Makanya kita sendiri tidak boleh gegabah di dalam menjustis seseorang. Paham? Jadi kalau mau menghukumi seseorang, itu harus tahu tentang kronologisnya. Harus tahu tentang sebab. Contohnya begini Pak, satu kesalahan itu belum tentu dihukumi yang sama. Orang melakukan dosa sama, perbuatannya sama, kejahatannya sama, tapi hukumannya enggak sama. Kenapa? Kenapa? Kok bingung? Pembunuh, 10 orang membunuh. Begitu ditangkap, diproses, hukumannya sama enggak 10 orang ini? Enggak. Kenapa? Nah, dilihat dari faktor, makanya kita enggak boleh menjustis. Dilihat dulu kronologisnya kayak apa, sebabnya apa. Contohnya begini, ngapunten sederhana aja ya. Ada seorang muslimah sudah balik, berakal sehat, tidak pakai jilbab. Secara syariat salah dia dan dosa dia. Secara syariat, kenapa? Karena syariat mewajibkan wanita yang sudah balik dan berakal sehat untuk menutup aurat, itu wajib mutlak. Wajib mutlak, nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan pendapat. Imam 4 semuanya sepakat. Yang beda itu cuma masalah cadar. Itu beda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tapi menutup aurat secara global hukumnya apa? Wajib mutlak. Nggak ada perbedaan pendapat Imam 4 itu. Nah, persoalannya adalah apakah 3 wanita muslimah ini dosanya sama? Dengan perbuatan yang sama. Semuanya tidak pakai jilbab, katakan. Maka hukumnya tidak sama, dilihat dari sebab. Pertama,
Ditanya, Anda muslim? Iya. Nopo panjenengan sudah ngetahui kalau jilbab itu wajib? Iya, saya tahu. Dan saya ingin pakai, Mas. Namun saya ini diancam sama suami saya. Ya, kalau kamu pakai jilbab tak cerai. Oh, ada kok seperti itu. Ada. Saya ketemu pelakunya. Ya, kemudian berangsur-angsur dia belajar. Karena kalau saya siap cerai, siap, nggak masalah. Tapi anak-anak saya belum siap melihat saya cerai. Nah ini yang membuat saya demikian. Satu. Terus ada pula muslimah ya sudah tahu tentang hukum jilbab, tahu dan dia mengakuinya itu wajib. Namun dia nggak berjilbab. Kenapa? Dia kerja di perusahaan. Sementara dia tidak punya skill yang lain. Dan dia seorang janda. Nah kecuali jenengan mau menolong. Nah, gitu. Ayo tolongin aku tak jilbaban. Sama gak gelem nyoane. Karena takut sama Mbak Dewar. Ayo gimana? Oh wajib Mbak, saya kepingin Mas. Tapi saya seorang janda, mau nolong. Ntar dulu tak izin sama yang rumah. Ini masalah kan? Nah kalau saya pakai jilbab saya dikeluarkan. Sementara saya masih lemah dalam masalah mencari ekonomi. Anak saya 4 Mas. Mau nanggung? Oke, berangkat. Alhamdulillah jilbabannya gitu loh. Nah, ya Pak Wafi nggih. Sebentar, belum selesai. Nah, begitu. Yang ketiga, menyatakan Anda muslim? Ya. Panjenengan tahu jilbab wajib. Saya tidak meyakini jilbab wajib. Nah, ditunjukkan dulu Pak. Niki lho Mbak, ini wajib hukumnya. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, fatwa ulamanya ada. Wajib ini. Saya tetap nggak percaya kalau itu wajib. Maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Jelas? Jadi nggak boleh serta-merta orang tidak melakukan syariat langsung dikatakan kafir. Nggak bisa. Sebelum ada iqamatul hujjah. Sampaikan dulu dasarnya. Iki lho mas dalile, iki lho mas buktinya, iki lho mas hukumnya. Kalau dia masih mengingkari setelah ilmu sudah datang, baru dikasih vonis. Jelas? Jadi nggak gampang. Kafir itu nggak gampang. Jelas ini? Makanya gini, Quran itu ada 3. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. 1. Ada yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun. Dolin. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Fasik. Ana telu. Kapan orang itu tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir? Kapan orang tidak pakai hukum Allah dikatakan zalim? Dan kapan orang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan fasik? Ada macam-macam sebab sehingga kita tidak boleh gegabah mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Dilihat dulu sebabnya. Makanya 10 pembunuh ditangkap, hukumannya sama apa enggak? Enggak sama. Kenapa? Karena faktornya tidak satu, cuma nyupiri saja. Yang kedua, aku cuma pengaman saja. Yang ketiga, ini otaknya. Sambo. Beda. Betul benar ini Pak? Maka kita nggak boleh gegabah menghakimi seseorang. Jelas ya? Nama Pak Wafi, monggo tak lanjut. Singkat Ustaz, kalau tadi terkait makan eklok kemudian pergi kemudian bawa pada di perusahaan, misalnya pada saat jam kerja baik di perusahaan maupun di kemudian menerima telepon, hadapnya bagaimana Ustaz? Padahal kan kita sedang bekerja. Katakanlah telepon dari Ustaz mau konfirmasi jadwal gitu ya. Yang baik bagaimana Ustaz misalnya nggak tahu kalau saya sedang kerja gitu ya. Atau dari relasi yang tidak tahu apa di jam berapa terus di telepon. Ada
adabnya bagaimana? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi sebaiknya, Pak, ini lebih selamat lagi, itu dijauhi. Itu dijauhi. Kecuali kalau memang atasan itu memberikan, pokoknya pekerjaanmu beres, silahkan. Nah, kan berarti bebas. Seperti saya dulu kerja, itu bagian kontrol saya. Operator, maaf saya bagian operator. Tanggung jawab saya, Pak. Pokoknya hasilnya api, silakan manfaatkan. Tak kayak turu ya apa-apa. Yang penting apa? Pekerjaan saya beres. Jelas ya? Jam sekian bereskan ini, selesai. Tugasmu itu. Maka yang lain jangan dipakai yang lain kecuali dengan izin, karena itu milik majikan. Itu milik majikan. Maka jangan sembarangan menggunakan waktu. Rapat nih warung. Ya kan sekarang rapatnya bukan di kantor, warung makan. Padahal ya gak rapat, Pak. Tulisan ngono ae lho. Sing bagian nulis iki sing soro, Pak. Engko dikai fee. Rusak kabeh akhirnya. Ada kan begitu? Banyak. Ya, dan ini yang nggak boleh gitu loh. Seperti pertanian, hari ini ada agenda ketemu dengan 10 macam petani. Petani sayur, petani buah, petani palawija. Nah, ketemu 10. Baru 6 selesai. Ya apa sih 6? Wis catatan ngene, enggak boleh. Ini namanya pemalsuan data. Kebohongan di dalamnya. Bagaimana nasibnya yang 4 ini? Siapa yang nanggung ini? Ini banyak terjadi, Pak. Ya, makanya jujur itu langka. Dari segala sisi loh, Pak. Kejujuran itu hilang sudah sekarang. Dari mulai jual apa saja, ketidakjujuran itu menjadi simbol karakternya. Ngeri makanya. Nah ini kalau ambil zaman kepingin kayak pemimpin. Pemimpin itu hadiah dari perbuatan masyarakatnya. Jelas nih? Saya ulangi. Pemimpin itu hadiah dari perbuatan. Nek masyarakat ini masyarakat yang jujur, betul-betul disiplin, amanah. Insya Allah akan diberi pemimpin yang amanah. Nah, dari mulai, ya Allah, semua lini loh, Pak. Semua lini. Jual es, jual buah, jual gorengan full yang namanya penipuan. Ada ya? Sampai yang cari rosokan, ya Allah. Gak mau ketinggalan. Masa semuanya sudah berangkat, saya belum? Itu saya tahu, Pak. Kalau dapat panci itu, Pak. Makanya kan biasanya tukang rombeng itu sebelum disetorkan, itu kan ditoto dulu, Pak. Gitu, ditumpleki dhisik, ngene keranjangin niku, karungan ditumpleki dulu untuk ditoto. Lah noto ini itu dalam rangka sing iso ditambah yabot cek yabot, ngono lho, Pak. Saya ngelihat langsung itu panci. Tahu panci ya? Panci itu kan enteng, Pak. Nek dicemet-cemet wis kano timbangane. Lah carane abot piye? Dikei watu dhisik, Pak. Kei watu baru kemudian ditutupkan dipadu. Jadi gak klotok-klotok, orang pinter, cerdas kok. Ya Allah seperti ini makanya tidak diperbolehkan. Jadi lebih selamat itu dijauhi hal yang demikian ini. Kecuali kalau memang ada sudah dimaklumi, ya sudah dimaklumi. Monggo sing penting pekerjaannya beres. Makanya muslim itu harus ada akad di dalam kerja itu. Sampaikan, Pak, nanti kalau satu misal dalam kerja ini kan itu justru Pak menambah kekaguman para pemimpin kita nanti. Kalau muslim seorang karakter seperti itu. Kalau satu misal ini kan tanggung jawab saya di kantor harus kerja ini. Satu misal ada anak, teman, mungkin keluarga, enggak tahu kalau saya kerja saya telepon, saya ngangkat telepon, itu gimana Pak kira-kira? Ya. Ya coba tanyakan dulu. Izin. Jelas ya? Jadi enggak sembarang karena waktu ini bukan milik kita waktu ini. Ya, walaupun alasan sholat, dzikir, dzikir kok sih suwe nih sampean. Ini kerja masalahnya. Jelas ini? Ya dzikir secukupnya, nanti dzikir sambil berjalan bisa, boleh. Ojo gaya alasan iki kok agama mana sing nek. Jelas ya? Jadi ada waktu-waktu yang dipentingkan dijelaskan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Ini sudah jam 6 kurang ya. Dan mungkin jenengan sebagian ada yang bekerja. Mudah-mudahan segala urusan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala.
Ya, saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan, kesabaran dan ketabahan. Yang punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar dan diberi kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya, dan segala ujian semoga kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.